Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara pengusaha penyedia makan bergizi gratis MBG mengeluhkan pembayaran yang tak kunjung dibayarkan oleh pemerintah. Salah satu pengusaha mitra dapur MBG yang berpusat di Kalibata, Jakarta, Ira Mesra Destiawati mengatakan selama ini tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG melalui Yayasan Media Berkat Nusantara selaku penanggung jawab program makan bergizi gratis. Padahal Ira mengurus program makan bergizi gratis untuk 19 sekolah di wilayah Jakarta dengan kuota 3.500 porsi. Pembayaran seharusnya terbagi dalam 2 tahap. Namun hingga saat ini pembayaran tak kunjung dilakukan sekalipun. Ira mengaku sudah mengeluarkan modal hampir 1 miliar rupiah untuk penyiapan tempat dan sajian MBG. Nah, 8 hari itu saya pikir janjinya kan pas 8 hari, ketentuan dari BGN itu kan 8 sampai 10 hari, tapi ini kan karena ada kasuistis hari bulan puasa libur, jadi ini kita ajukan katanya. Udah ajak duduk bareng, ayo kita duduk bareng. Apa yang menjadi persyaratan BGN? Nggak mungkin saya mitra dapur nggak memperjuangkan harapan saya gitu. Iya nanti ini lagi proses, lagi ribet nih, tidak cocok sama BGN, tidak cocok sama SPPG, gimana nih ruwet gitu. Keluhan penyedia makan bergizi gratis atau MBG soal pembayaran yang tak kunjung dibayarkan oleh pemerintah mendapat tanggapan dari Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Dadan mengatakan timnya sedang mengecek persoalan ini di lapangan. Menurutnya, kewajiban BGN ke mitra telah tuntas dan kegiatan MBG akan berlanjut. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV Rabu pagi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan ini merupakan masalah internal mitra. Kewajiban BGN telah tuntas. Kegiatan MBG atau makan bergizi gratis akan berlanjut dan kami sedang cek mitra pengganti. Sesegera mungkin hari ini sedang cek dan recheck di lapangan. Sementara itu, saudara, siswa SMA Negeri 3 Sragen, Jawa Tengah antusias menyambut program makan bergizi gratis atau MBG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mendistribusikan 733 porsi yang disajikan dalam menu makanan segar. Menu MBG hari ini terdiri dari nasi, ayam, tahu goreng, sayur tumis sawi, buah semangka hingga susu. Dari total 20 kecamatan yang ada saat MBG ini menjangkau sekitar 43 sekolah dengan jumlah 9.321 siswa. Lihat pada menunya saat anak-anak makan di kelas itu adalah ada menangkap 4 sehat 5 sempurna. Misalnya dengan ini saya dapat lebih memenuhi pemenuhan gizi pada anak-anak kami sehingga anak-anak bisa belajar lebih baik sehingga dapat tercipta generasi yang lebih sehat, dapat lebih memajukan pendidikan di Indonesia ini. Dapur makan bergizi gratis di Kalibata, Jakarta yang menjadi mitra pemerintah untuk pemenuhan gizi siswa disebut ada yang berhenti karena tidak dibayar. Langkah apa yang sudah dilakukan oleh pengusaha penyedia MBG dan apa tindakan konkret pemerintah hingga saat ini? Kita akan membahasnya bersama Dana Harli, kuasa hukum pengusaha penyedia makan bergizi gratis serta anggota Komisi 9 DPR RI. Sudah ada Mbak Irma Suryani Caniago dari fraksi Nasdem. Selamat petang Mas Dana, Mbak Irma, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, selamat siang. Ya, saya ke Mas Dana terlebih dahulu. Mas Dana, betul ya tadi Anda sudah mengkonfirmasi dan mendatangi BGN. Lalu apa jawaban dari BGN? Ya, dari BGN tadi kita sudah datang, kita sudah dimediasi, itu bersama Pak Dadan langsung dan juga mitra dan juga dari pihak yayasan. Nah, hasilnya itu sebenarnya masalah ini sudah clear. Yang pertama ini perlu saya luruskan, pihak BGN ini telah menjalankan semua kewajibannya, sudah mentransfer 2 tahap kepada pihak yayasan. Tapi pihak yayasanlah yang tidak membayarkan sama sekali. Jadi itu saya harus clear dulu, BGN sudah melaksanakan kewajibannya. Yayasanlah yang menahan uang Ibu Ira. Kemudian yang kedua, besok
dapur Kalibata milik Ibu Ira sudah mulai berjalan lagi. Mekanismenya ini sekarang lagi ditentukan oleh pihak BGN dan pihak Ibu Ira. Begitu kurang lebih tadi meeting saya dengan Pak Dadan. Tapi di awal perjanjian dengan Badan Gizi Nasional, apakah disebutkan bahwa tanggung jawab pembayaran ada di yayasan yang ditunjuk? Ini dipenunjukkan atau bagaimana yayasan ini? Ya, jadi seperti ini Mbak. Kita ini, Ibu Ira ini hanya kontrak dengan yayasan. Kita kontrak dua arah. Ibu Ira dengan yayasan. Dalam kontrak tersebut, dibayarkannya itu per porsi 15.000. Nah, dan pembayaran seperti apa? Dari BGN ke yayasan terlebih dahulu, barulah dibayarkan ke kita. Namun di lapangan, dari BGN sudah transfer 2 tahap sesuai, tapi ditahan sama pihak yayasan. Itu problematikanya. Jadi ini benar-benar hubungan perdatanya antara Ibu Ira dengan yayasan. Maka dari itu kita kemarin sudah buat laporan polisi dan juga kita akan segera mengajukan gugatan perdata. Oke. Mas Dana, Anda tapi selaku kuasa hukum dari pengusaha penyedia jasa makan bergizi gratis ini sudah sempat menagih pembayaran ke pihak yayasan? Saya sudah somasi, saya sudah datang langsung dan duduk bareng dengan pihak yayasan. Saya pun telah menyampaikan hak tagih. Sudah semua dilakukan, tapi tidak ada respon. Bahkan saya kaget, pihak yayasan ini di media bisa bilang bahwa telah dibayar. Ini saya bawa bukti. Ini adalah mutasi rekening, sama sekali belum dibayarkan. Jawaban dari yayasan apa tadi Mas? Boleh dikonfirmasi? Jawaban dari yayasan beda-beda. Pertama dia bilang, satu, ada invoice di tengah jalan yang dikeluarkan oleh yayasan saat pelaksanaan. Sehingga kurang 45 juta. Saya bilang nggak make sense, invoice apa sampai 45 juta? Karena semua itu dibiayai oleh Ibu Ira, itu yang pertama. Kemudian sekarang berganti lagi, karena Ibu Ira beli rantang, baru dibayar 200 juta. Sehingga ada uang dari BGN masuk, langsung dipotong, tanpa persetujuan tertulis. Nah, jadi ini memang sekarang problematikanya benar-benar antara Ibu Ira dengan yayasan. BGN sudah pure, sudah beres itu, dia sudah mentransfer. Jadi perjanjiannya memang betul dengan yayasan dan hingga saat ini yayasan yang belum membayarkan. Saya ke Mbak Irma. Mbak Irma, pengawasan dari Komisi 9 DPR RI seperti apa hingga terjadi seperti ini? Karena kurang lebih dana yang sudah dikeluarkan oleh pengusaha adalah hampir 1 miliar rupiah. Iya, barusan saya juga bicara dengan Pak Dadan ya terkait masalah ini. Dan beliau mengatakan kepada saya bahwa persoalannya sudah dimediasi. Sementara dana dari BGN itu sudah dibayarkan kepada yayasan. Ya. Tetapi memang yayasan membutuhkan bukti-bukti otentik ya berupa bil-bil yang memang harus diverifikasi. Karena banyak sekali memang catering yang tidak memberikan bukti-bukti verifikasi terkait pembelian barang-barang untuk menu. Itu yang disampaikan oleh BGN. Sementara memang kami dengan BGN sudah menyampaikan kepada BGN dan meminta BGN agar ya semua regulasi ataupun aturan yang sudah disepakati itu dilaksanakan sebaik mungkin. Nah, BGN menyampaikan kepada kami bahwa untuk ke yayasan itu bahkan sudah dibayarkan seminggu sebelum barang dibeli gitu. Jadi ada modal 1 minggu lebih dulu ke yayasan. Kalau yayasan ini penunjukan atau seperti apa, Bu Irma? Ada informasi terkait dengan hal ini? Kalau kami bagaimana kami berkoordinasi dengan BGN, nggak ada penunjukan. Jadi semua masyarakat yang mau ikut serta itu bisa masuk dalam melalui online, kemudian akan diverifikasi oleh BGN. Oke, jadi mohon maaf, jadi kalau untuk yayasan ini sendiri, apakah dipilahnya dengan kriteria seperti apa? Yayasan itu tentunya harus yang pertama tentu mereka punya modal ya yang juga bisa menjadi bagian dari pertanggungjawaban mereka terhadap kinerja mereka. Walaupun BGN menyediakan lebih dulu dana 2 minggu ke depan.
Itu yang disampaikan Oke. oleh BGN kepada kami dalam Oke. pelaksanaan distribusi makanan. Artinya bisa dipastikan bahwa dananya tidak dibayarkan dulu oleh uang yayasan ya, tapi uang BGN Tidak. sudah masuk terlebih dahulu ya. Tidak. Oke. Kalau sepengetahuan kami ya bagaimana BGN menyampaikan roadmap-nya, kemudian tata kelolanya, BGN sudah lebih dulu memberikan modal kepada yayasan. Mhm, mhm. Mas Atau 2 Dana, minggu ke depan. saat melampirkan ke yayasan untuk menagih dana yang sudah dikeluarkan, apakah surat-surat ataupun dokumennya sudah cukup lengkap berdasarkan ini yang diminta? Nah, jadi kita ini juga kebingungan. Yang diminta seperti apa kita tidak pernah diberitahu. Maka dari itu ketika Ibu Ira memilih saya langsung klasifikasikan. Dan saya pun sudah kirim hak tagih bersama invoice-nya. Sudah saya kirimkan itu. Tapi tidak pernah ada jawaban. Maka dari itu nanti jika bicara apakah benar atau tidak, kita nanti akan buktikan di pengadilan. Berarti akan ada langkah hukum, dipastikan seperti itu? Ya, langkah hukum pidana kita sudah jalan. Kita sudah buat laporan di Polres Jakarta Selatan. Dan segera pun kita akan ajukan gugatan perdata. Kalau Anda sempat mendatangi kantor yayasan tersebut? Ya, saya sudah pernah datang ke yayasan. Saya itu kirim surat hak tagih saya. Saya datang sendiri. Saya datang ke yayasan itu. Saya telepon orang di kop yayasan. Mereka malah tidak welcome dan menyuruh saya untuk lempar surat. Ya udah, saya kasih ke dalam surat itu. Jadi yayasan ini bentuknya itu rumah. Bentuknya rumah, bukan kantor ya? Bentuknya rumah. Iya. Sewa atau rumah yang memang dimiliki yayasan? Saya tidak tahu kalau itu. Oke, boleh dipertegas lagi kerugian dari ibu klien Anda ini berapa? Kalau kerugian itu di angka 975 juta sekian ya. 300? Karena kan kita kontrak 900 juta sekian. Ya, karena kan kita ini kontrak dengan yayasan. Yayasan itu sudah state per porsi 15.000. Oke. Jadi hubungan kita dengan yayasan, kita sudah keluarkan per porsi itu 15.000. Kita state kerugian kita dari situ. Itu sekitar 975 juta sekian. Oke, jadi artinya kami ingin kembali mengkonfirmasi, sejak melakukan kerjasama belum ada yang dibayarkan oleh yayasan. Betul. Yayasan belum membayar sepeser pun kepada klien, Oke. tapi dari BGN itu semua sudah dibayarkan ke yayasan. Baik. Bu Irma, lalu dari data yang Anda miliki dari Komisi 9, sebenarnya ada berapa kasus ini dan pengawasannya harus seperti apa? Kalau sampai saat ini yang saya tahu, yang kami mendapatkan laporan baru sekali ini ada yang seperti ini. Maka kemudian saya tadi barusan aja ya menyampaikan kepada Pak Dadan untuk lebih menseleksi lagi nih yayasan-yayasan agar mempertanggungjawabkan ya kontrak kerjanya. Karena biar bagaimanapun juga kan yang namanya catering itu kan dia juga harus menyediakan makanan, mendistribusikan makanan kepada anak-anak sekolah. Sehingga tidak boleh ada macet nih. Nggak boleh macet nih ya. Nah, sementara Pak Dadan bilang kalau dari BGN-nya sudah selesai. Oke. Nah, lalu pengawasannya akan seperti apa, Mbak Irma? Pengawasannya akan seperti apa? Ini kejadian di kota besar di Jakarta gitu. Bagaimana pengawasan di daerah-daerah? Untuk itu kami dari Komisi 9 meminta kepada BGN untuk lebih selektif memilih yayasan. Ya, lebih selektif lagi memilih yayasan dan punya gitu ya. Yayasan ini memang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya. Oke, lalu bagaimana dengan yayasan-yayasan nakal ini? Ya harus kalau saya udah jelas menyampaikan kepada Pak Dadan kontrak kerjanya dihentikan. Oke. Kontrak kerja harus dihentikan. Baik, terima kasih Mbak Irma Suryani. Merusak image MBG ya di publik gitu. Ini harus ditindak tegas, nggak boleh dibiarkan. Oke, akan ditindak tegas. Terima kasih Mbak Irma Suryani Caniago, anggota DPR Komisi 9, dan juga Mas Dana Harli, kuasa hukum dari pengusaha penyedia makan bergizi gratis. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya temui kelompok yang meminta tunjukkan ijazahnya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan mereka tak punya wewenang